Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wandara Pujastanto dari Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas UAS kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Akma Warnida SPD MKOM. Di sini saya akan membicarakan terkait dengan business planning saya, yaitu untuk berwirausaha sebagai penjual es krim. Untuk yang pertama terkait dengan latar belakangnya itu adalah daya konsumsi susu di Indonesia itu dapat dikatakan rendah ya jika dibandingkan dengan negara tetangga yang menjadikan es krim itu sebagai alternatif untuk mengkonsumsi susu dan menghapuskan asumsi negatif bahwa jika makan es krim itu akan membuat sakit batuk, pilek dan flu ya dan sebagainya. Nah, untuk visi saya yaitu yang pertama itu adalah menjadikan toko es krim itu menjadi perusahaan yang dapat menciptakan berbagai jenis es krim yang unik. Kemudian yang kedua itu adalah dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Yang ketiga itu adalah dapat disukai oleh semua kalangan masyarakat ataupun semua umur pada umumnya. Kemudian untuk misinya, ya yang pertama itu adalah menjadikan usaha es krim lebih terkenal dan tersebar di seluruh kalangan. Untuk yang kedua itu adalah mengatasi angka pengangguran ya. Yang ketiga itu adalah menarik konsumen dengan memanfaatkan peluang pasar. Nah, untuk profil usaha yang akan saya kerjakan itu adalah nama usahanya adalah Once Es Krim dengan nama produknya itu tetap es krim dan jenis usaha yang saya pilih adalah dagang. Dan alamat usahanya berencana di Universitas Pancasakti Bekasi di kampus B. Nah, untuk konsep usahanya, ini adalah rencana bisnis yang akan saya jalankan ini termasuk dalam bidang kuliner ya, yaitu dengan dessert atau makanan penutup. Biasanya setelah makan, makanan utama akan ditutup dengan hidangan yang manis dan segar. Nah, menu dessert yang akan saya jadikan bisnis ini berupa kreasi dari olahan es krim. Alasan kami membuka usaha ini adalah saya dan sahabat saya itu selaku pemilik usaha ini sangat menyukai es krim dan berbagai makanan manis dan segar. Oleh karena itu kami terinspirasi dari makanan yang kami sukai. Nah, kami memilih usaha ini karena di lingkungan saat ini tuh belum ada yang membuka usaha ini. Nah, untuk analisisnya saya menggunakan analisis SWOT analisis, yaitu ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Untuk strengthnya tersendiri itu adalah yang pertama memiliki banyak peminat, LWS itu pasti itu of course. Kemudian mengandung nutrisi bagi tubuh karena terdapat buahnya ya. Kemudian untuk weakness atau kelemahan sendiri itu adalah banyaknya pesaing yang beroperasi di daerah tempat yang ya hampir sama, ini agak jauh sih tapi ya hampir sama lah. Untuk opportunity atau peluangnya sendiri itu adalah ke depan peluang usaha ini dapat dikembangkan yang lebih luas ya. Kemudian yang kedua adalah menerima pesanan atau langganan. Untuk threat atau ancaman sendiri itu banyak jenis usaha yang sama itu sebagai pesaing. Nah, untuk di sini saya akan menjelaskan terkait dengan aspek pemasarannya. Untuk yang pertama adalah permintaan pasar. Nah, ini banyak peminat produk es krim ya. Ini karena dilihat dari iklim di negara kita bahwa setiap harinya akan terasa panas. Dan kemudian itu yang kedua terkait dengan peluang pasar. Nah, mahasiswa dan masyarakat ini banyak menyukai es krim, apalagi harga yang pas di kantong, kemudian didukung dengan lokasi yang dekat dengan universitas. Kemudian yang ketiga adalah strategi penjualannya itu adalah dijual di gerobak ya, dan lokasi pemasarannya itu dekat dengan universitas. Dan untuk yang keempat, strategi penjualannya itu adalah dijual di gerobak dan lokasi pemasarannya dekat dengan universitas, itu pasti. Kemudian untuk strategi promosinya itulah melalui brosur yang disebarkan ke masyarakat dan mahasiswa. Untuk harga pertama itu dikenalkan sebagai harga promosi. Untuk yang keenam adalah strategi penetapan harga. Penetapan harga ini dihitung dengan pembelian bahan satu kali produksi, dikurangi sedikit untuk modal tetap dan sedikit mengambil keuntungan. Nah, saya untuk yang pertama itu terkait dengan rencana perlengkapannya atau rincian perlengkapannya. Itu ada gerobak jalan, kemudian ada meja, kemudian kursi 7 unit, kemudian kantong plastik ya 1 pack, kemudian ada pisau, serbet, wadah es krim, kemudian sendok es krim, blender, freezer, dan tempat pemotongan buah. Kemudian ada kulkas dan yang ini adalah tempatnya atau kita tempat jualannya di mana. Nah, untuk rincian biaya perlengkapannya, misalnya gerobak jalan itu 1 unit itu sekitar 1 juta ya. Kemudian meja itu ada 2 unit, harga satuannya 50.000 jadi 100.000. Kemudian kursinya itu ada 7 unit itu 30.000, itu ya dikali 7 itu 210. Kemudian ada pisau itu 2 unit itu 5.000 ya pisau ya, 10.000. Kemudian serbet ada 3 itu 5.000, 15.000.
Ini ada wadah es krim 3 piece dengan total 75.000, kemudian sendok es krim sebanyak 3 itu total 15.000, kemudian ada blender freezer satu blender ya itu 650 sekitar segitu, dan tempat potongan buah itu ada 2 itu sekitar 10.000, dan sewa tepas 1 bulan 150.000. Nah kemudian untuk yang kulkasnya kita 1.200.000. Nah untuk pembelian bahan satu kali produksi ini ya, ini adalah bahan bakunya, itu adalah Senile cream atau kepala susu, itu ada 3 cap, kemudian ada susu cair, kemudian ada telur, gula halus, vanili, kemudian ada cone es krim, kemudian ada pisang ya, kemudian ada mangga, bubuk coklat, bubuk vanila, choco chip, susu kaleng, dan roti tawar. Nah itu masing-masing satuannya sudah ada, kemudian harga satuannya berapa dan jumlahnya berapa, jadi total produksi untuk satu kali ya, untuk satu kali itu ada 206.600. Nah ini adalah perhitungan laba. Jadi modal awal usaha es krim tadi ya, dari data di atas untuk peralatan itu sekitar 3.435.000, kemudian untuk bahannya itu 206.600, jadi totalnya 3.684.600. Nah dari bahan yang tersedia dapat dibuat es krim ya sebanyak 100 buah dengan harga es krim misalnya kita jual tuh seharga 5.000 ya, sehingga penghasilan kotor per buah es krimnya kali es krim yang dihasilkan tuh 5.000 kali 100 jadi 500.000 untuk sekali biaya produksi. Nah untuk perkiraan labanya berarti penghasilan kotor tadi 500 dan modal awalnya itu 206.600, jadi laba awal tuh penghasilan kotor dikurangi modal awal, jadi 500.000 dikurangi 206.600 jadinya 293.400. Nah pasti di dalam satu kali produksi kan pasti ada untuk peralatannya, namanya itu depresiasi atau penyusutan terkait dengan peralatan. Nah jadi dikurangin ya dalam satu hari pemasaran itu ada berapa, jadi misalnya 146.700. Nah dalam satu bulan itu dapat diperoleh laba misalnya laba yang diperoleh dalam satu hari dikalikan jumlah hari yang satu bulannya, jadi 146.700 dikalikan 30 jadi 4.400.000 dalam satu bulan. Nah dalam setiap kali produksi itu disisihkan sekitar 15 untuk mengganti alat ya, seperti saya bicarakan tadi itu depreciation atau penyusutan. Nah ini jadi tersisih uangnya sebanyak 225 sebagai cadangan untuk mengganti alat produksi. Dapat dikatakan bahwa plan bisnis es krim ini sangat menarik ya dikembangkan bagi pengusaha-pengusaha baru. Walaupun laba yang didapat itu tidak terlalu besar, tapi jika terus dikembangkan maka bisnis ini dapat diperhitungkan. Oleh karena itu saya sebagai mahasiswa sangat tertarik untuk menjalankan bisnis ini karena tidak hanya memerlukan modal kecil ya, tetapi laba yang diperoleh sangat membantu biaya kuliah yang tidak hanya itu biaya hidup selama saya kuliah dapat terpenuhi dari hasil bisnis ini. Jadi kesimpulannya lah dari pembahasan yang telah dijelaskan di atas tadi ya, saya jelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa usaha es krim ini dapat membuka peluang usaha yang cukup besar dengan memperkuat konsep dan pemasaran yang akan dilakukan agar usaha ini lebih maju dan lebih besar lagi. Kemudian selain itu usaha ini dapat dimulai dengan modal yang tidak terlalu besar, tetapi laba yang didapatkan itu sangat memuaskan ya. Selain itu juga, jika usaha ini terus dikembangkan maka banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam usaha ini sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru ya. Dan dalam hal keuntungan atau laba juga cukup menjanjikan karena dalam satu bulan perkirakan modal telah kembali. Oke, dari saya terima kasih terkait dengan presentasi saya terkait bisnis planning saya yaitu berjualan es krim. Saya Undara Pujastanto, saya ucapkan terima kasih.